Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyewer. Kali ini ada dari Tawes Dovi Timika. Pesan semangat Ijikiwir dari Papua Min. Buat orang baik yang udah nyewer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ijikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 41994204. Dev mengangguk, lalu mengikuti Wilder Chen dan yang lainnya menuju puncak gunung. Dia percaya bahwa ketika dia sampai di puncak gunung, sebagian besar alkemis pasti akan ada di sana. Tapi tidak lama setelah Dev dan yang lainnya bergerak maju, tiba-tiba ada beberapa suara keras. Bergemuruh. Meledaks. Guntur tiba-tiba jatuh dari puncak gunung dan menghantam tidak jauh dari Dev dan yang lainnya. Pada saat ini, beberapa lubang yang dalam terbelah dari gunung oleh guntur dalam sekejap, dan kerikil penguat datang ke arah semua orang. Melihat pemandangan ini, banyak alkemis tercengang. Dev melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah penghalang muncul, menghalangi kerikil, jika tidak, kerikil ini pasti akan melukai orang. Bagaimana situasinya? Tidak ada yang menerobos lagi, bagaimana badai petir itu datang? Wilder bertanya dengan sangat curiga. Ini bukan badai petir. Dev menatap ke langit. Tidak ada awan badai petir di langit, jadi guntur ini bukanlah badai petir. Bukankah ini badai petir? Lalu apa itu? Wilder bertanya. Ini seharusnya adalah ujian, ujian dari Dewa Pengobatan. Dev berkata, ujian? Apa maksudmu, masih ada ujian dari Dewa Pengobatan? Wilder sangat bingung. Mereka telah berada di sini sepanjang waktu, dan mereka belum pernah melihat ujian apapun dari Dewa Pengobatan. Presiden Chen, bukankah kamu pernah menghadapi bahaya di sepanjang jalan? Dev bertanya dengan aneh. Tidak, tapi aku telah bertemu dengan beberapa monster dan binatang buas, dan mereka semua telah dipenggal. Tidak ada bahaya lain. Wilder menggelengkan kepalanya. Tampaknya dari arah yang berbeda ke atas gunung, ujian yang dihadapi juga berbeda. Dev memberi tahu Wilder apa yang telah dia alami. Terutama saat menghadapi tirai tipis dan kabut beracun, itu semua adalah ujian. Ketika Wilder mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Dia belum pernah mendengar bahwa ada ujian untuk pergi ke Gunung Kuali Pengobatan. Sekarang sepertinya tidak mudah untuk sampai ke puncak gunung dan mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Tuan Chen, lihat itu. Hengqi menunjuk ke langit dan berkata. Dia melihat untaian cahaya biru keluar dari puncak gunung Kuali Pengobatan. Sinar cahaya ini menyatu di langit, dan kemudian kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik dan muncul dalam cahaya biru, membuat suara berderak. Tampaknya guntur dan kilat ini akan segera turun. Dengan begitu banyak guntur dan kilat, semua orang takut mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi bahkan jika ingin bersembunyi. Masalah ini, kita benar-benar tidak bisa menghindarinya. Saya tidak tahu seberapa kuat guntur ini, dapatkah itu dijatuhkan oleh kultivasi sendiri? Wilder mengerutkan kening dan berkata, boom. Saat suara Wilder jatuh, petir menghantam dan langsung mengenai seorang alkemis. Ketika alkemis memuntahkan darah dari mulutnya, seluruh orang itu jatuh ke tanah dengan luka parah. Meskipun dia belum mati, dia mengalami cedera serius. Jika dia ada di sini, dia pasti akan mati. Semua orang yang melihat pemandangan ini semuanya ketakutan. Wilder memerintahkan semua orang untuk mulai merawat alkemis yang terluka parah akibat hantaman petir itu. Tetapi pada saat ini, guntur dan kilat semakin padat dan menyebar, dan mereka semua dapat menyambar kapan saja. Pada saat ini, semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka memandang Wilder dengan wajah yang sangat jelek satu per satu. Wilder adalah presiden asosiasi, dan mereka hanya bisa mengandalkan Wilder untuk memberikan ide. Tapi Wilder tidak berdaya saat ini, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Menghadapi ujian guntur yang tiba-tiba ini, Wilder tampak tidak berdaya, dan para alkemis semakin ketakutan dan bingung. Pada saat ini, mata Dev sangat tegas. Dia tahu bahwa dalam krisis seperti itu, seseorang harus berdiri dan memimpin semua orang melewati kesulitan. Jangan panik guys. Suara Dev menembus guntur dan terlihat sangat tenang, kita harus bersatu dan menghadapi ujian ini bersama-sama. Saya yakin selama kita bekerja sama, kita akan dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya.
Setelah mengatakan itu, Dev mulai mengamati sekeliling, mencoba menemukan hukum proteksi petir atau area yang aman. Tapi daerah ini diselimuti guntur, dan tidak ada ruang untuk menghindarinya. Buam! Guntur lain jatuh, dan seorang alkemis disambar lagi dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang panik dan bergegas melarikan diri. Jangan berlarian, semuanya, jika kalian berlarian saat ini, hanya ada satu jalan buntu. Dev buru-buru menghentikannya. Dengarkan rekan Tapis Chen, jangan mengacau, dan siapapun jangan berlarian. Wilder juga menghentikan semua orang untuk berlarian. Berlarian saat ini adalah pilihan yang paling tidak bijaksana. Bergemuruh. Guntur masih terus membombardir, tetapi tidak membombardir orang setiap saat. Guntur membombardir tanah, dan lubang besar terbentuk. Setelah beberapa petir jatuh, mata Dev tiba-tiba berbinar. Dia memperhatikan bahwa guntur tampaknya tidak menyerang secara tetapi secara selektif menghantam di area tertentu. Hal ini membuatnya sadar bahwa mungkin pengeboman guntur dapat diprediksi atau dihindari dengan cara tertentu. Semuanya, perhatikan, guntur sepertinya memiliki pola lintasan tertentu. Dev dengan cepat menganalisis, kita perlu menemukan pola lintasan dan kemudian menggunakannya untuk menghindari guntur. Ketika Wilder mendengar ini, dia segera mengatur alkemis untuk membantu Dev dalam pengamatan dan analisis. Setelah beberapa diskusi intensif, mereka menemukan bahwa guntur selalu memprioritaskan menyerang mereka yang kultivasinya lebih rendah atau fisik yang lebih lemah. Mungkin ini adalah pengaturan khusus Dewa Pengobatan untuk membiarkan mereka yang memiliki kekuatan rendah tersingkir. Ini juga alasan mengapa Solomon Ouyang tidak mengizinkan orang dengan kultivasi rendah memasuki Gunung Kuali Pengobatan. Ketika orang-orang ini memasuki Gunung Kuali Pengobatan, dia takut jika mereka bahkan tidak melihat warisan Dewa Pengobatan, justru mereka yang akan musnah. Alkemis di bawah tingkat 5 di alam kesengsaraan transendensi semuanya berkumpul bersama, dan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi mengelilingi mereka. Kita harus membentuk perisai untuk melindungi alkemis yang lebih lemah. Dev mengusulkan untuk membiarkan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi membentuk lingkaran dan alkemis dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah berada di dalam lingkaran. Perlindungan akhirnya terbentuk. Apakah kalian semua sudah siap? Kita akan mulai beraksi. Dev berteriak keras. Di bawah komando Dev, para alkemis bergerak cepat dan mengatur formasi mereka sesuai rencana. Dengan raungan, guntur lain jatuh, tetapi kali ini, itu dihalangi oleh alkemis yang kultivasinya lebih tinggi, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Setelah melihat ini, kepercayaan semua orang meningkat pesat, dan menurut instruksi Dev, mereka berbaris selangkah demi selangkah ke puncak gunung. Meskipun guntur terus turun di jalan, di bawah kepemimpinan Dev, para alkemis mengandalkan kebijaksanaan dan keberanian mereka untuk menyelamatkan hari itu lagi dan lagi. Namun, tepat setelah mereka menempuh jarak tertentu, guntur di langit tiba-tiba menjadi lebih padat dan lebih ganas, seolah ingin menelan seluruh Gunung Kuali Pengobatan. Hati-hati, semuanya, ini adalah momen paling kritis. Dev mengingatkan dengan keras. Guntur ini juga seperti kabut beracun, semakin dalam, semakin kuat. Sekarang adalah saat yang kritis. Selama mereka bergegas ke sini, mereka akan bertahan dalam ujian guntur ini. Ditemani oleh beberapa guntur tebal dan kilat yang bergemuruh, alkemis kuat di sekitarnya dengan putus asa meledak dari kekuatan spiritual, membentuk perisai untuk melindungi alkemis berkekuatan rendah di tengah. Tapi setelah guntur dan kilat ini, perisainya hancur, dan beberapa alkemis langsung terkena dan terbang keluar, satu persatu terluka parah dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Wilder terkejut. Melihat guntur di langit terbentuk lagi, itu akan terbelah lagi, dan semua orang penuh ketakutan. Presiden Chen, Anda pergi, tinggalkan kami saja. Seorang alkemis dengan kultivasi rendah berkata. Iya, Presiden Chen, kamu bisa lari jika bisa, atau kita semua akan mati di sini. Harta karun Gunung Kuali Pengobatan benar-benar tidak mudah untuk diambil, jadi kami hanya bisa menerima nasib. Banyak alkemis menunggu kematian datang. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melewati guntur ini dengan kekuatan mereka sendiri. Daripada semua mati di sini, lebih baik bisa berlari satu per satu. Wajah Wilder penuh dengan rasa malu. Dia tidak bisa meninggalkan alkemis ini, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, Dev melihat ke arah guntur yang mengembun di langit, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sulit. Presiden Chen, saya akan menarik petir itu sendiri. Anda bisa membawa orang-orang keluar dari daerah ini dengan cepat.
Dev memutuskan untuk pergi sendirian di udara untuk menarik kekuatan guntur. Dia sekarang memiliki kekuatan guntur dan kilat, dan mungkin kekuatan guntur dalam ujian ini tidak akan menyakitinya sama sekali. Rekan Taoist Chen, sama sekali tidak, bukankah sia-sia bagimu untuk melawan kekuatan guntur sendirian? Wilder buru-buru menghentikan Dev. Ruby Liu juga terkejut dan berkata, Dev, jangan main-main, bagaimana kamu bisa melawan petir ini sendiri? Tuan Chen, jangan khawatirkan kami, ayo pergi saja. Hengqi berkata pada Dev. Jangan khawatir, aku tidak mungkin mati, kalian cepat pergi dari sini. Dev selesai berbicara, tubuhnya melompat. Di udara, tubuh Dev juga mulai memancarkan cahaya listrik di sekelilingnya, seperti ular petir yang bola-balik. Guntur dan kilat ini terus menyebar ke langit, dan mulai menarik guntur untuk menyerangnya. Semua orang melihat pemandangan ini dan semuanya tercengang. Apa yang kalian lakukan dengan bengong? Ayo cepat pergi. Wilder bereaksi dan tiba-tiba berteriak. Ini adalah pengorbanan hidup milik Dev untuk mengulur waktu untuk mereka, dan mereka menunda, jadi mereka minta maaf untuk Dev. Para alkemis bereaksi, buru-buru membawa alkemis yang terluka itu bersama mereka, dan berlari mati-matian keluar dari tempat ini. Boom! Suara keras yang memekakkan telinga mengejutkan semua orang. Semua orang terkejut secara naluriah, dan kemudian melihat ke langit. Mereka melihat beberapa guntur dan kilat yang sangat tebal, yang menghantam Dev, dan seluruh tubuh Dev terendam oleh guntur dan kilat. Melihat pemandangan ini, air mata Ruby langsung mengalir. Dev. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Dev, karena dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Semua alkemis juga merasa sesak di hati mereka, berdoa dalam hati, berdoa agar Dev baik-baik saja. Pergi, jangan berhenti. Wilder tiba-tiba menarik Ruby Liu. Berhenti saat ini berarti kematian. Semua orang bergegas berlari lagi. Saat ini Dev mengertakkan giginya, bahkan lebih sadar akan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Guntur dan kilat yang mengamuk, berjalan di atasnya, membuatnya sangat sakit. Ruang asal dibuka, dan bintang-bintang asal guntur dan kilat berlari mati-matian, menyerap kekuatan guntur dan kilat di tubuh Dev. Boom! Setelah beberapa guntur dan sambaran petir lagi, seluruh tubuh Dev gemetar. Ekspresi Dev menjadi mengerikan, dia mengertakkan gigi, dan tubuhnya mulai membengkak dengan mata telanjang. Tampaknya seluruh tubuhnya akan meledak. Cepat dan serap, cepat. Dev berteriak dalam hatinya, membiarkan bintang aslinya menyerap dengan cepat. Jika tidak, kekuatan guntur dan kilat ini akan meledakkan tubuh Dev. Ini hanya ujian. Dev tidak mengerti mengapa ujian Dewa Pengobatan ini begitu kuat. Tidakkah Anda ingin orang mewarisi warisan Anda? Wilder memimpin orang-orang keluar dari tempat yang tertutup petir, dan semua orang jatuh ke tanah. Rasa runtuh dan perasaan sisa hidup mereka membuat mereka hampir tidak berdaya. Ruby Liu mendongak ke udara, melihat bidang cahaya yang lebih terang dari matahari di udara. Dia tahu bahwa Dev berada di bidang cahaya itu, dan dia tidak tahu rasa sakit seperti apa yang Dev derita. Guntur yang menakutkan seperti ini akan membuat orang menghilang. Bahkan jika Anda adalah biksu di alam Mahayana, Anda harus melepas lapisan kulit. Setelah banyak alkemis tersentak, mereka juga melihat ke udara dengan gugup, semua orang sangat gugup. Entah berapa lama, cahaya biru di langit perlahan memudar, dan guntur dan kilat perlahan menghilang. Bidang cahaya besar itu berangsur-angsur memudar, dan akhirnya mereka melihat sosok melayang di udara. Tuan Chen masih di sana. Hengqi berteriak saat melihat ini. Sebuah keajaiban, sungguh keajaiban. Wilder tidak bisa menahan desahan. Guntur semacam ini, saya khawatir orang-orang akan musnah sejak lama, tetapi Dev masih ada di sana. Dia hanya tidak tahu bagaimana Dev sekarang, apakah Dev terluka parah, atau hanya ada satu tubuh yang tersisa. Luella dan Hollis, dua saudara-saudari, memandang Dev di udara, mata mereka penuh rasa malu, Dev untuk melindungi mereka, dapat melakukan yang terbaik dan hidup. Tapi mereka berdua mengkhianati Dev untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dan ingin membunuh Dev. Apakah mereka masih manusia? Dev. Ruby Liu melompat dan menuju Dev. Nona, Hengqi ingin menghentikannya, tapi dia tidak menghentikannya. Ruby Liu bergegas mendekat, tapi Dev jatuh lurus ke tanah saat ini. Boom! Tubuh itu menghantam tanah dengan keras, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Wajah Ruby Liu penuh dengan kegugupan, dan dia buru-buru pergi untuk memeriksanya.
Ekspresi orang lain tiba-tiba menegang, dan semua orang di tempat itu menatap dengan napas tertahan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev, mereka semua berkeringat untuk Dev. Ruby Liu memeluk Dev, dan ketika dia melihat mata Dev tertutup rapat, ada bau terbakar di tubuhnya, dan dia menangis. Dev. Ruby Liu memeluk Dev, Wilder dan yang lainnya juga bergegas datang. Rekan Taois Chen. Melihat Dev seperti ini, semua orang mengelilinginya. Wilder buru-buru memeriksanya, dan kemudian berteriak keras, "Semua orang, keluarkan semua ramuan dari tubuh kalian semua, kita harus menyembuhkan rekan Taois Chen." Mendengar apa yang dikatakan Wilder, semua orang membuka tas penyimpanan mereka tanpa ragu dan mengeluarkan semua barang berguna di dalamnya. Wilder mulai memurnikan pil, dan melemparkan semua ramuan abadi ke dalam tungku alkimia. Dia tahu bahwa Dev sangat lemah sekarang, dan yang dia butuhkan hanyalah banyak ramuan untuk menambah kekuatan spiritualnya. Ramuan jenis ini tidak memiliki kandungan teknis, dan membutuhkan banyak rumput peri. Setelah meminumkan pil halus ke Dev, Dev perlahan membuka matanya. "Dev, kamu sudah bangun." Melihat Dev bangun, Ruby Liu berkata dengan gembira. "Rekan Taois Chen, Anda sudah bangun. Jika Anda tidak bisa bangun, kami semua takut kami akan merasa bersalah seumur hidup." Wilder menghela nafas lega ketika dia melihat Dev sudah bangun. "Aku berkata, aku tidak mungkin mati." Dev bangun dan memeriksa tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya diserap oleh bintang-bintang aslinya. "Terima kasih kepada Presiden Chen, yang mengumpulkan rumput peri semua orang dan menyempurnakan pil itu untukmu, sehingga kamu bisa bangun." Ruby Liu berkata. Ini. Dev tidak menyangka Wilder bersedia melakukannya. "Nyawa kami diselamatkan oleh rekan Taois Chen Daoyou. Apalah artinya mengeluarkan semua rumput peri?" Wilder sedikit tersenyum. "Presiden, mereka yang terluka sekarang mulai memburuk." Pada saat ini, seorang alkemis berlari mendatangi Wilder dan berkata. Ketika Wilder mendengar ini, dia buru-buru berjalan untuk memeriksanya, dan Dev mengikutinya. Lebih dari selusin alkemis terluka oleh guntur. Meskipun tidak berakibat fatal, jika ditunda seperti ini, semuanya tidak akan selamat. "Cepat buat ramuan dan sembuhkan." Wilder berkata. "Presiden, kami telah mengeluarkan semua rumput peri kami, dan sekarang tidak ada cara untuk memurnikan ramuan." Seorang alkemis mengingatkan. Wilder terkejut, dan kemudian dia ingat bahwa dia baru saja menggunakan semua rumput peri untuk Dev. Dev memeriksa luka para alkemis itu, dan berkata kepada Wilder, "Presiden Chen, obat ini membutuhkan rumput peri di gunung. Anda dapat mengajak beberapa orang untuk menemukannya. Masih belum terlambat." "Oke, aku pergi sekarang." Wilder mengangguk dan segera membawa beberapa orang untuk menemukan rumput peri. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, Wilder membawa beberapa orang kembali. Meskipun dia membawa kembali beberapa rumput peri, itu tidak cukup untuk menyembuhkan lebih dari selusin alkemis ini. "Ini beberapa jika kamu bisa menyelamatkan beberapa, yang lain hanya bisa dibiarkan begitu saja." Wilder berkata tanpa daya. "Rumput peri ini sudah cukup." Dev meliriknya dan berkata. "Ini sudah cukup." Wilder sedikit terkejut. "Jika ingin memurnikan selusin pil-pil dengan rumput peri ini, saya khawatir itu akan sulit, kan? Kecuali setiap pil adalah pil yang sempurna, dan tidak akan ada kegagalan sama sekali." Seorang alkemis berkata. Lagi pula, alkemis memiliki peluang tertentu untuk gagal dalam menyempurnakan pil, selain itu pil yang mereka murnikan tidak selalu sempurna, dan nilainya berbeda. Oleh karena itu, untuk memurnikan pil, Anda perlu menyiapkan beberapa rumput peri, dan kemudian mengandalkan jumlah rumput peri untuk menebus pil tingkat rendah. Untuk jenis pil yang sama, pil tingkat rendah perlu minum 5 pil untuk memulihkannya, sedangkan pil tingkat tinggi, bahkan pil yang sempurna, 1 pil sudah cukup. Hanya saja tidak semua orang bisa menyempurnakan pil tingkat sempurna ini. Dev tidak banyak kacicu, dan langsung mengeluarkan kuali senong. Saat ini, Dev tidak perlu lagi khawatir tentang siapapun. Dan setelah kejadian ini, dia juga percaya bahwa orang-orang ini tidak akan memiliki ide tentang merampok kuali senong. Ketika mereka melihat kuali senong Dev, semua orang berseru. "Wow!" Satu persatu, mereka berdiri di tempat, wajah mereka tidak bisa dipercaya. Mereka semua adalah alkemis, dan mereka akrab dengan kuali obat jenis ini. Kuali senong yang dikeluarkan Dev, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah kuali pengobatan kuno. Meskipun mereka tidak tahu bahwa kuali obat ini adalah kuali senong, itu jelas bukan hal yang biasa.
Dev melemparkan semua rumput peri yang dipetik oleh Wilder dan yang lainnya ke dalam kuali Senong. Ditemani oleh nyala api anggrek yang menyala di kuali Senong, aroma yang kuat datang. Setelah sekitar 1 batang dupa, nyala api di kuali Senong padam. Dev mengeluarkan lebih dari selusin pil dari kuali Senong. Masing-masing sangat sempurna, dan kilaunya mempesona. Tingkat pil yang sempurna, itu benar-benar tingkat yang sempurna. Semua orang senang saat melihat pil yang disempurnakan oleh Dev. Presiden Chen, bawa pil ini ke alkemis yang terluka itu. Dev memberikan pil itu kepada Wilder, lalu menyimpan kuali Senong. Oke, Wilder mengangguk. Setelah memberikan pil kepada alkemis yang terluka, jelas bahwa orang-orang ini terlihat jauh lebih baik. Hanya saja tidak mungkin bagi orang-orang ini untuk mendaki gunung bersama mereka. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka tidak akan bisa bertahan sama sekali. Jadi orang-orang ini hanya bisa tetap di tempatnya, atau ketika mereka sudah pulih sepenuhnya, baru mereka bisa turun gunung bersama-sama. Setelah menjelaskan semuanya, Dev bersama Wilder dan yang lainnya berjalan ke puncak gunung. Tetapi setelah semua orang berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa gunung kuali pengobatan di depan mereka ternyata tembus cahaya. Sebuah tangga batu muncul di depan semua orang. Sepertinya jika ingin mendaki ke puncak gunung, Anda hanya bisa menaiki tangga batu ini. Tempat-tempat lain semuanya tembus cahaya, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Sepertinya ini harusnya adalah ujian terakhir. Jika Anda dapat menaiki tangga batu ini, Anda akan dapat menemukan warisan Dewa Pengobatan. Wilder melihat tangga batu dan berkata, "Ya, tapi ini jelas yang paling sulit. Mari kita coba dulu. Jika Anda seorang alkemis dengan kekuatan lebih rendah, jangan naik tangga batu ini." Dev melihat tangga batu dengan hati-hati dan berkata, "Ayo pergi, kita berdua naik dulu dan coba, jika tidak ada bahaya, biarkan yang lain naik." Wilder berinisiatif memanggil Dev untuk menaiki tangga batu bersama-sama. Sekarang Wilder memiliki kekuatan tertinggi. Meskipun Dev bukan level tertinggi, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Oke, Dev mengangguk. Setelah menjelaskan 2 kali, Dev mengikuti Wilder menaiki tangga batu. Begitu mereka menginjak tangga batu, mereka berdua tiba-tiba merasakan tekanan langit dan bumi, dan tubuh mereka yang semula santai tenggelam dalam sekejap. Dev dan Wilder saling melirik, lalu keduanya berjalan. Anak tangga batu ini benar-benar ilusi, dan menginjaknya seperti menginjak udara. Dan dia masih menderita karena tekanan langit dan bumi. Di bawah situasi yang tidak benar seperti ini dan tubuh berada di bawah tekanan besar, orang akan segera pingsan. Tampaknya kekuatan seluruh tubuh tidak dapat menemukan titik untuk dilepaskan. Setelah sekitar selusin langkah, Wilder tidak bisa bertahan lagi. Begitu tubuhnya tekanan yang sangat berat, dia jatuh dari tangga batu dalam sekejap. Presiden Chen. Melihat Wilder jatuh, semua orang buru-buru bergegas dan membantu Wilder bangkit. Wilder terengah-engah, ini terlalu sulit. Jika itu hanya tekanan langit dan bumi, saya dapat menahannya untuk sementara waktu, tetapi tidak ada pijakan di bawah kaki saya, dan tubuh saya tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Kata-kata Wilder juga menghilangkan pikiran banyak alkemis yang ingin mencoba. Lagi pula, Wilder tidak bisa memanjat, jadi yang lain tidak perlu mencoba. Setelah Dev melirik Wilder, dia terus naik ke atas. Meskipun tekanan langit dan bumi sangat berat, tubuh fisik Dev terus melawan, dan setelah berjalan ribuan langkah batu, Dev menghentikan sosoknya. Pada saat ini, di depan mata Dev, tangga batu menjadi kabur, dan seluruh gunung kuali pengobatan tampak menyatu dengan langit. Dev tidak tahu sekarang apakah dia berdiri di gunung kuali pengobatan atau melayang di udara. Segera, sentuhan cahaya keemasan jatuh, dan kemudian Dev terbungkus. Dev secara pribadi memancarkan cahaya keemasan, seperti peri, membuat semua orang melihat ke atas. Tuan Chen berhasil, dia berhasil mencapai puncak. Hengqi berteriak gembira saat melihat ini. Rekan Taois Chen benar-benar mendaki ke puncak gunung. Apakah dia menemukan warisan Dewa Pengobatan? Melihat cahaya keemasan di langit, begitu juga Wilder. Dia sangat bersemangat. Pada saat ini, semua orang yang masih setengah jalan mendaki gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah puncak gunung. Zhou tua, apakah itu seseorang yang naik ke puncak gunung dan menemukan warisan dari Dewa Pengobatan? Yorat Zen melihat ke arah puncak gunung, dan berkata dengan sangat tidak terduga. Kemungkinan besar, ayo, kita harus bergegas. Gideon Zhou sedikit mengerutkan kening, dan mempercepat langkahnya di bawah kakinya.
Dan di sisi Teosu, dia dan yang lainnya juga berhenti pada saat ini, menatap kosong pada kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba. Presiden Su, apa yang terjadi? Apakah ada yang sudah sampai di puncak? Lowen Bao bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya tidak tahu, tapi pasti ada alasan ketika cahaya keemasan muncul di puncak gunung. Kita harus pergi dan melihatnya dengan cepat. Setelah Theo selesai berbicara, kecepatan di bawah kakinya langsung dipercepat. Saat cahaya keemasan perlahan menghilang, sosok Dev juga menghilang. Pada saat ini, Wilder, Ruby Liu, dan yang lainnya semuanya dibutakan. Di mana Dev? Di mana rekan Taoist Chen? Mengapa tidak ada orang? Semua orang bingung, mencari jejak Dev di mana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan Dev sama sekali. Pada saat ini, Dev secara pribadi muncul dalam kegelapan, dan tidak ada yang terlihat di sekitarnya, hanya bagian tangga batu yang muncul di bawah kakinya. Hanya saja anak tangga batu ini tidak mengarah ke atas, melainkan memanjang ke bawah. Dev sendiri tidak tahu di mana anak tangga batu ini berada. Di mana ini? Dev terdiam beberapa saat, dan dia tidak bisa melihat kemana anak tangga batu itu mengarah, semuanya gelap. Ini seperti menuju ke neraka. Setelah menstabilkan pikirannya, Dev menuruni tangga batu sampai ke bawah. Dev bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, sampai kakinya terasa menyentuh tanah, dan tangga batu di depannya menghilang. Ada beberapa cahaya kabur di sekitar, dan kemudian sosok emas dengan punggung menghadapnya perlahan muncul. Bersambung.